Ya, selamat sore para mitra-mitra InMall yang berbahagia dimanapun Anda berada. Hari ini saya Pindi Kisata akan berbagi 11 tips dalam melakukan penjualan. Tentu keren, karena penjualan adalah salah satu inti dari aktivitas bisnis kita di InMall. Dan saya juga akan berbagi 2 taktik dalam melakukan presentasi sewaktu kita menjual, di mana taktik ini diperlukan supaya lebih mudah calon prospek kita memahami apa yang kita tawarkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja kepada 11 tips bagaimana sih dalam menjual. Tips pertama, Anda jika seorang pemula atau memulai untuk menjual produk InMall, ingat, mulailah dari lingkungan Anda yang kira-kira memang mendukung Anda. Singkat kata adalah orang yang pasti 90% akan membeli apapun yang Anda tawarkan. Ini penting untuk memulai momentum penjualan Anda. Kebanyakan orang memulai dengan sembarangan atau nawarin secara rambo ya, random. Atau menawarkan ke orang yang salah. Karena memang harus kita akui secara fakta, secara nyata bahwa di lingkungan hidup kita ada orang-orang yang selalu mendukung kita. Apapun yang kita tawarkan, ide kita, mereka orang positif yang selalu mendukung kita. Bahkan kalau mereka pun rasanya tidak yakin dengan produknya, tidak butuh, mereka tetap membeli dari Anda. Saya pribadi banyak mendapat bantuan dalam penjualan karena banyak teman-teman saya yang sangat support kepada saya. Apapun yang saya tawarkan, pasti mereka membeli. Terkadang saya tahu mereka membeli bukan karena butuh atau karena saya pintar ngomongnya, pintar nawarinya atau benefitnya, tapi karena mereka ingin mendukung saya. Nah, inilah teman-teman yang sangat baik, yang dimana kalau suatu hari mereka butuh bantuan dari Anda juga harus membantu mereka. Inilah lingkaran yang sangat positif. Dan saya beruntung karena saya memiliki lingkaran seperti itu. Jadi ini juga akan menaikkan moralitas Anda dalam melakukan penjualan karena setiap keberhasilan akan juga membawa keberhasilan yang lain. Meskipun tidak akan selalu berhasil, tapi kemungkinan besar penjualan pertama Anda akan sangat sukses jika Anda menawarkan produk kepada orang yang memang selalu mendukung Anda. Ini tips yang pertama. Tips yang kedua, ingat dalam menjual Anda adalah seorang yang sedang melakukan sharing, bukan selling. Kebanyakan orang suka selling, jadi ya bla 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 ya, banyak sekali yang dia ceritakan, tapi sebenarnya dia tidak berbagi mengenai apa yang dia rasakan mengenai produk ini, apa yang dia yakini ya. Karena berbeda, selling adalah tujuannya, motifnya adalah bagaimana saya menukar barang saya ke Anda dan Anda memberi saya uang. Itu konsep selling yang standar. Kalau Anda selalu berpikir demikian, Anda selalu berpikir gimana ngambil uang orang. Tentu mentalitas seperti ini akan mengurangi profesionalitas Anda atau kejernihan Anda nanti melihat persoalan apa yang dibutuhkan customer. Kalau sharing Anda adalah Anda mengalami sesuatu yang baik, Anda memiliki keyakinan, dan Anda berbagi keyakinan itu kepada orang lain. Dengan berharap bahwa keyakinan itu menular kepada dia dan dia ingin mencoba merasakan manfaat yang telah Anda rasakan. Itulah sebabnya di awal dalam 7 langkah membangun bisnis InMall, saya mengajari bagaimana Anda harus mencoba produknya. Bagaimanapun juga Anda harus coba produknya. Supaya Anda bisa punya satu pengalaman untuk sharing. Kemudian yang ketiga, tipsnya adalah seorang mitra InMall hendaknya memiliki attitude yang baik dan jujur. Artinya, meskipun kita ingin melakukan penjualan atau ingin meyakinkan calon prospek kita harus senantiasa bersikap baik dan jujur. Apa maksud baik dan jujur? Adalah kita memang menceritakan sesuatu yang apa adanya dan tidak melebih-lebihkan sesuatu,
hanya karena supaya mereka sangat-sangat tertarik. Nggak boleh. Kadang-kadang banyak member yang terjebak dalam hal ini. Misalnya ada customer nanya, ini untuk penyakit ini bisa nggak ya? Oh bisa. Padahal Anda nggak yakin itu bisa atau enggak. Anda juga tidak tahu itu bisa atau tidak. Atau sesuatu yang sangat hiperbola. Wah, produk kita ini bisa menghidupkan orang yang mati, orang yang kakinya cacat bisa sembuh kembali. Kalau belum ada testimoni, belum ada uji klinis seperti itu, dan Anda mengatakan hanya karena toh dia nggak tahu juga, saya pribadi sebagai founder IMO, saya tidak mendukung attitude seperti itu meskipun Anda melakukan banyak penjualan. Anda harus benar-benar menjual seperti keyakinan Anda pakai, bagus. Karena memang produk kita banyak sekali benefit yang bisa kita ceritakan tanpa harus meng-create satu benefit yang sebenarnya tidak ada. Karena ini penting sekali. Overclaim itu memang kadang-kadang menggoda untuk membuat orang lebih yakin, tapi itu juga bumerang terkadang. Karena membuat orang sangat high expectation. Begitu dia pakai produk ini dan rupanya tidak seperti itu, dia akan sangat kecewa. Dan saya rasa banyak orang negatif mengenai produk dan bisnis MLM. Bukan karena mereka orang negatif, tetapi banyak member yang overclaim supaya ada penjualan. Nah, kita harus berdasarkan fakta, testimoni. Kalau memang kita nggak yakin, kita bilang, saya nggak terlalu tahu apakah bisa atau enggak. Anda boleh coba sih, tapi saya tidak ada garansi ya. Kalau saya lihat ingredientnya, ada vitamin A, mungkin ya bisa. Ada vitamin C, ada ini. Saya juga berharap Bapak Ibu bisa dapat manfaatnya sehingga testimoninya akan semakin banyak dan pasti repeat ordernya akan terjadi. Tapi jujur saya juga belum pernah lihat kasus ini berhasil atau tidak. Ya terserah Bapak Ibu yang putuskan. Itu enak. Jadi itu yang ketiga, ya, memiliki sikap jujur yang baik. Tips yang keempat adalah dalam menjual, Anda memang harus sering menggunakan testimoni. Ya, ada dua jenis testimoni. Satu testimoni yang Anda dapat memang dari grup member kita. Satu lagi testimoni yang memang Anda rasakan sendiri atau memang yang di lingkungan customer Anda yang memakai testimoni. Jadi penting sekali membuat dokumentasi sebenarnya untuk setiap penjualan Anda. Orang-orang yang makan after and before atau after and before. Sehingga itu menjadi portofolio Anda dan itu juga aset Anda ke depan untuk senjata-senjata Anda untuk meyakinkan calon pembeli. Jadi ini bisnis Anda harus bisa merapikan sendiri apa yang menjadi aset dan senjata Anda supaya Anda bisa terus melakukan penjualan dengan baik. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah dalam menjual, pasti kadang-kadang customer, oh apa beda dengan produk itu, saya pakai yang ini. Dan kita kadang-kadang tergoda untuk menjelekkan produk-produk lain. Sangat tidak disarankan seperti itu karena itu hanya membuat calon customer defense dan ya semua orang juga akan berpikir ya lu jualan produk lu tentu ya, lu ngomong lu bagus yang lain jelek. Sehingga saya tidak sarankan. Yang saya sarankan adalah fokus kepada keunggulan produk kita aja. Misalnya, saya pakai ini bagus. Ibu rasa gimana? Kalau bagus ya teruskan aja. Nah, cuma ibu bisa tambahin ini karena ini sangat aman, organik, dan dia juga bisa memakai bersamaan dengan produk yang lain. Dia tidak mengandung bahan kimia dan hampir semua usia bisa pakai. Ya, siapa tahu dia memperkuat apa yang telah ibu pakai. Tapi kalau ibu pakai rasa punya kita aja udah cukup, ya silakan. Ya. Karena banyak kok orang-orang yang pakai bersama dengan vitamin lain juga oke. Ada yang sudah merasa, iya ini udah cukup ya, SOF kita udah komplit banget. Nanti jadi overdosis ya, udah pakai SOF aja. Daripada saya harus minum 3-4 botol macam vitamin A, vitamin B, ada minum antioksidan, ada minum untuk diet, ada untuk A, banyak sekali. Mending aku minum satu aja deh, SOF Moringa. Nah, jadi kita hanya perlu menceritakan kenapa sih SOF ya. Kadang-kadang saya pernah ketemu customer ya, aduh aku masih banyak nih, ini gua pengen beli banyak. Oh ya udah Bu, nggak apa-apa. Sebenarnya kenapa saya tawarkan SOF karena justru itu banyak orang minum suplemennya banyak banget. Karena ada beberapa suplemen yang sebenarnya nggak boleh terlalu sering diminum kalau dia nggak organik. Karena kan ginjal juga memprosesnya, hati memprosesnya. Kalau kita ini benar-benar sayur yang kita halus banget dengan teknologi Jerman, mudah diserap, aman, dan bahkan untuk balita aja udah boleh. Manfaatnya juga komplit,
Jadi semua vitamin kita minum ya kita gantikan dengan satu SOF ini udah cukup. Nah, hal seperti itu akan memberi dia satu wawasan baru. Oh iya, ngapain gue minum banyak ya. Nah, kita kasih literaturnya berdasarkan dokter ini, berdasarkan jurnal ini, mengatakan bahwa ini bagus untuk ini dan seterusnya. Jadi menjual seperti itu jauh lebih menarik. Meskipun memang terkadang dalam hati kita selalu ingin membela produk kita, ya kita juga tahu ada kadang-kadang produk yang memang sangat tidak layak dikonsumsi untuk jangka panjang, ya. Kita juga takut sebenarnya dia konsumsi terus, cuman kita harus bisa merestrain atau menahan diri kita untuk tidak menjelekkan produk orang lain. Ya bilang aja, ya setiap produk mungkin ada plus minusnya lah Bu, nggak apa-apa gitu lah. Saya lebih menguasai produk saya, kalau yang lain saya kurang. Tapi kalau yang Ibu ambil dari sana vitamin C, vitamin A, zat besi, kita secara literatur kita sih jauh lebih komplit ya, seperti itu. Harganya juga jauh lebih murah. Jadi itu yang kelima. Yang keenam adalah setiap kita berkomunikasi, ingat kata-kata itu sangat mempengaruhi cara orang menangkap apa yang kita pesan. Jadi pilihlah kata-kata yang baik dan yang powerful. Misalnya jangan bilang, wah Bu, produk kita sih ya lumayan lah bisa pakai. Itu tidak powerful, ya. Atau kita bilang, ya sama sih dengan yang lain. Lah kalau sama ngapain gua beli sama lu gitu loh. Barang lu mahal atau murah sih? Ya biasa-biasa sih. Nah, itu bukan pemilihan yang baik. Kita bisa mengubah kata-kata kita, misalnya mengatakan, bagus sih Bu, bagus banget. Soalnya aku udah pakai dan gimana ya, nyaman banget pakainya dan yang penting aman sih. Saya pakai yang penting itu aman, kemudian efektif banget. Bahkan ada beberapa dari mereka yang betul-betul memberi testimoni dia sembuh dari apa yang penyakit yang mereka alami. Nah, pilihlah kata-kata yang tidak terlalu hyperbola, tapi juga bukan kata-kata biasa gitu loh. Nah, Anda sering-sering mungkin berdialog depan cermin atau berdialog dengan orang dan lihat dari sana bagaimana impact-nya gitu loh. Anggap aja Anda konsumen sendiri. Itu yang keenam. Yang ketujuh, untuk melakukan penjualan tipsnya nggak ada yang lain, sama seperti 7 langkah itu. Anda harus promosi ke banyak orang. Ingat, bisnis ini bisnis quantity, bukan hanya quality. Banyak orang auto mitra yang picky ya, kita bilang memilih ini mau tawarin itu nggak ditawarin, atau aku sukanya cuma WA aja, aku nggak bisa ketemu, aku nggak bisa medsos, aku nggak bisa begini. Sayang sekali ya kalau Anda membatasi lingkungan Anda atau lingkaran Anda, karena bisnis ini atau konsumen bisa tercipta dari quantity bukan quality. Jadi semakin banyak Anda promosi, semakin banyak orang kenal produk Anda, semakin besar kemungkinan terjadi penjualan. Ini penting. Jadi Anda selain hanya ke banyak orang, Anda harus juga melakukan berbagai promosi di berbagai media. Karena dengan demikian probability-nya semakin tinggi. Bisnis seperti ini bisnis yang sangat normal, bukan bisnis aneh-aneh yang seperti Anda bayangkan atau Anda punya trik-trik yang aneh, enggak. Saya berhasil melakukan penjualan banyak bukan karena semua orang membeli dengan saya, apa yang saya ngomong karena jago ngomong katanya terus orang pasti terpengaruh dan beli, enggak. Saya sering kok menerima penolakan ya, orang-orang yang kita anggap mau beli dan enggak. Tapi mengapa sering terjadi penjualan? Sederhana, saya lakukan ke banyak orang. Ya normal aja seperti Anda pergi ke mall gitu ya. Sana ada 100 orang, 200 orang. Anda tawarkan misalnya sesuatu. Ya makin banyak Anda tawarkan ya pasti makin ada kemungkinannya ya. Samalah sebuah negara dengan penduduk yang padat. Dia kalau mau cari orang berbakat pasti lebih mudah ketimbang satu negara yang penduduknya cuma nggak berapa juta doang. Kan sulit ya. Kita ambil contoh Singapura atau Brunei Darussalam. Coba mau cari atlet berbakat, gimana caranya coba? Cuma 5 juta orang. Kan sulit banget. Beda dengan Indonesia, negara kita. Udah 260 juta. Apalagi kalau China, 1,5 miliar. Anda bisa bayangin nggak betapa lebih mudah mencari orang berbakat.
Sama juga kalau Anda menjual, kalau Anda tawarin ke banyak orang, makin banyak, ya orang yang say yes-nya akan pasti jumlahnya lebih banyak daripada kalau ya Anda tawarin orangnya sedikit. Jadi promosilah ke banyak orang dan itu rutin. Kemudian berikutnya yang ke-8, ingat meskipun Anda telah promosi banyak, Anda harus melakukan yang namanya closing. Saya sering lihat ada member yang ceritanya panjang lebar, customer udah yakin, nggak di closing. Sampai dia ngomong salah, orang udah motivasi untuk belinya turun, baru dia mau closing. Itu kurang tepat. Anda sering melakukan closing. Ingat, setiap kali Anda bicara, cari timing yang tepat untuk melakukan closing. Karena that's the point, you do your selling. Kalau Anda nggak closing, kapan Anda bisa mendapatkan jawaban yes dan no? Ya saya tahu, terkadang kita takut melakukan closing, karena kita khawatir nanti dia say no gimana. Lah, kalau Anda cerita panjang lebar nggak pernah closing, itu udah no aja kan. Ibaratnya Anda takut tidak mau melakukan penutupan untuk penjualan untuk meyakinkan dia beli atau tidak. Ya Anda ngomong gitu mau sampai kapan gitu. Anda hanya perlu lihat timing yang pas, Anda closing. Bagaimana cara closing? Sederhana misalnya. Nah, saya sarankan Ibu bagaimana kalau Ibu ambil satu paket. Ya. Nanti ada tipsnya lah. Ya, Ibu ambil satu paket, harganya sekian. Udah, diem. Yes or no ya urusan dia kan. Nanti kalau no baru kita follow up. Jadi ingat ya, ingat closing. Nah, dalam closing ingat Anda harus menawarkan apa dulu. Nah, ini tips yang ke-9. Anda harus jual yang besar dulu. Kan kita ada paket nih, ada paket 3,8 juta. Kita juga ada paket-paket kecil. Anda cuma bisa buat create paket sendiri sebenarnya. Kita ada paket, kita create sendiri 390.000, 600.000. Anda bisa create paket-paket sendiri sebenarnya. Tetapi yang untuk paket resmi dari perusahaan kan yang 3,5 juta. Yang dimana itu bisa dijadikan kaki di bawah Anda. Gitu. Jadi dia otomatis sudah member. Tapi kalau dia rasanya tidak tertarik 3,5, Anda bisa bilang, atau ambil paket ini. Anda harus punya cadangan buat paket sendiri. Yang sebenarnya itu adalah gabungan berapa produk yang Anda buat harga sendiri. Iya, sederhana kan Anda bisa hitung-hitung sendiri ya. Kalau ada, kalau rata-rata orang mau ambil 400.000, ya udah produk ini campur produk ini 400.000, ya udah tak jual yang itu aja. Terus ada pakai 1 juta, Anda create sendiri. Ya, tapi selalu tawarkan yang 3,5 juta karena itu Anda bisa. Bahkan kalau beberapa mitra yang saya pernah lihat, mitra-mitra yang memiliki satu kemampuan bisnis yang bagus, sekali closing itu bisa 7 paket, 3 paket. Ya karena dia pandai dan dia mampu meyakinkan customer, dan ya jauh lebih untung. Customer yang membeli paket banyak sebenarnya jauh lebih untung karena harga per botolnya itu jauh lebih murah sebenarnya. Kemudian belum lagi bonus-bonus. Ada yang ngambil 3 paket, 7 paket itu menurut saya mereka malah pinter. Konsumen-konsumen pinter yang mau jadi reseller, yang mau menjadi member yang smart, mereka beli dulu. Supaya apa? Mereka udah dapat bonusnya dulu, mereka juga udah ambil posisi dulu, dan mereka dapat harga per item yang lebih murah. Bagaimana dengan mereka yang nggak bisa ambil paket? Ya kita sistemnya kan akumulasi. Jadi setiap penjualan itu diakumulasi hingga mencapai angka tertentu, dia bisa juga jadi paket atau kita namakan jadi builder lah. Dia naik pangkat jadi builder sehingga dapatkan bonus-bonus yang lain. Jadi itu tips yang ke-9. Nah yang ke-10 ingat, Anda hendaknya memiliki attitude sebagai konsultan, bukan salesman. Seringkali saya lihat member itu memiliki satu mindset, dia jual orang barang berarti dia adalah salesman. Saya nggak pernah memiliki pemikiran bahwa ini saya sales yang datangi rumah orang. Enggak. Saya selalu berpikir, saya ini konsultan yang saya find out dia punya problem, saya tahu dia punya problem. Kadang-kadang saya tanya ke downline atau mitra-mitra ya, saya nggak punya downline, saya punya mitra yang mereka sudah tahu ini ada kebutuhan ini, kebutuhan itu. Dari situ kita konsultan. Oh, saya dengar Bapak ada ini ya, gitu loh. Keluhan ini. Nah, kita mau kenalin produk ini, mudah-mudahan bisa bantu gitu. Jadi nantilah ini ada di bagian daripada taktik dalam melakukan presentasi on the spot ya, taktik on the spotnya. Tapi intinya adalah kita berusaha untuk jadi konsultan gitu.
Ya kalau konsultan itu kan saya nawarkan ini segala macam, ya you take it or you leave it gitu loh. Kalau salesman kan ya lu nggak beli gua rugi dong, gua sia-sia dong, aduh nggak ada untung ya. Nah ini memang mentalnya beda ya. Tapi biasanya konsultan bisa closing lebih besar daripada salesman karena konsultan aim-nya big biasanya dan bisa memberikan solusi, dan orang lebih senang konsultan karena akhirnya dia bisa bertanya banyak kepada Anda. Bahkan karena saya sering bertindak sebagai konsultan gitu, orang malah nanya untuk urusan-urusan yang berbeda, dan ya sebisa mungkin saya jawab. Itu penting. Oke. Nah, yang terakhir adalah yang ke-11. Usahakan setelah Anda melakukan closing, sudah beres semua, ingat, bisnis yang besar itu harus dari yang namanya service after sales. Jadi banyak orang setelah closing, orang udah bayar uang, dia mau pergi aja. Kalau kita cenderung tidak menganjurkan begitu, lebih baik Anda di sana untuk melayani ya, misalnya cara minumnya gimana, cara pakainya gimana, segala macam. Dan yang paling penting tujuannya adalah supaya Anda bisa meminta referensi. Ya, saya bahkan kadang-kadang kalau konsumennya ini setelah selesai ya, transaksi udah selesai, udah pembayaran segala macam, saya selalu minta daftar nama dari mereka dan mengajak mereka untuk bisa menjadi partner bisnis kita, supaya dia juga bisa untung ya, dia nggak usah keluarin uang lagi untuk beli produknya, tapi dia bisa mendapatkan penghasilan dari produk ini. Dan ingat, the best seller, penjual terbaik adalah mereka yang telah mengkonsumsi barang ini dan sembuh dan menjadi testimoni. Itu penting. Karena Anda nggak mungkin punya semua penyakit yang bisa Anda testimoni kan. Oh, saya dulu juga ada penyakit A, penyakit B. Lah kok Bapak penyakitan banget sih. Tapi kalau kita punya banyak konsumen, berarti kita punya banyak referensi, banyak portofolio, dan itu kita bisa berdayakan. Karena ingatlah, visi bisnis ini jangka panjang, ya Anda bisa buka jaringan besar melalui customer Anda. Jadi dengan minta referensi berarti jaringan Anda menjadi tidak terbatas. Benar nggak? Karena kalau nggak ya orang-orang lingkaran Anda, lingkaran 1, lingkaran 2 Anda pasti terbatas. Tapi kalau Anda betul-betul buat terus, wah itu bisa berlingkar-lingkar, itu beratus-ratus ke bawah. Prospek dia akan pernah habis kalau Anda melakukan yang terakhir ini, sales after service. Jadi Anda melayani dia dan